Boyolali dari SMA Negeri 1 Andong. Di sini saya akan mewawancarai bersama dengan Ibu Kamalida, guru sosiologi SMA Negeri 1 Andong Boyolali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kamalida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bu Kamalida. Amin. Hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kamalida di kelas atau nanti sebelum saya melakukan observasi saat Ibu Kamalida melakukan proses pembelajaran di kelas itu. Ya. Adapun tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kamalida. Hari ini nanti kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Begitu ya Bu Kamalida? Baik Bu Rina. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Kamalida. Yang pertama terkait dengan tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari selanjutnya. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa mampu memahami dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari dari modernisasi. Oh ya, siswa memahami dampak positif negatif dalam kehidupan sehari-hari di modernisasi. Ya. Kalau boleh tahu Bu Kamalida, area pengembangan yang akan dicapai tadi? Baik Bu, area pengembangannya yang akan saya capai adalah pada aspek pengetahuan, di mana siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif di bidang ekonomi. Oh, jadi aspek pengetahuannya yang akan Ibu kembangkan, baik sekali. Dan selanjutnya kalau boleh saya tahu nanti strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran besok itu? Baik Bu, strategi yang akan saya gunakan itu menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Oh, gitu. Jadi nanti siswa disajikan video, kemudian menganalisis, lalu ada diskusi kelompok model tim ahli, lalu presentasi dan beberapa tayangan video. Oh gitu, sangat luar biasa. Ada PBL, ada presentasi. Tadi melihat video itu dari tayangan YouTube. Oh ya, sangat luar biasa Bu. Baik, nah kira-kira kapan nih akan dilakukan proses pembelajaran? Baik Bu, proses pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 September, jam ke-34 ya Bu, di kelas 12 bahasa. Iya. Jadi nanti di kelas bahasa hari Selasa ya, jam 3 ke 4. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan nanti saya akan melihat kejadian atau apa yang terjadi dalam kelas yang Ibu ampu nanti. Baik Bu. Nah, nanti Ibu setelah melakukan pembelajaran nih, nanti di dalam kelas kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu namanya pasca observasi, di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya nanti Bu Khoir. Ya, baik Bu Rina. Oh iya Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, mungkin apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Rina, saya mendapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti dan persiapan-persiapan yang akan saya lakukan, sehingga saya bisa memiliki gambar percakapan hari ini Bu. Iya, berarti mempersiapkan apa yang akan dilakukan nanti. Iya, betul sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya nantinya untuk saat percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di hari Selasa di kelas IPB jam 3 dan 4 ya. Baik, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Selasa jam 3 dan 4 di kelas IPB. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, hari ini tidak masuk siapa? Alhamdulillah. Oh ya, semoga dia cepat sembuh ya. Organisasi. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelasnya? Ya, silakan Mbak. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, kita ingat lagi kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Yang pertama apa? Oke, betul. Tidak boleh main HP saat ibu sedang menjelaskan. Kemudian yang kedua, oke, dilarang makan. Apalagi yang ketiga? Tidur. Oke, dilarang tidur. Baik, mudah-mudahan 2 jam pembelajaran ini bisa lancar sehingga kita semua tetap menaati kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Dan sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mempraktikkan teknik stop dulu supaya kalian lebih fokus dan lebih nyaman dalam belajar. Sekarang pejamkan mata kalian. Kemudian rasakan kedamaian, pikiran tidak membara kemana-mana ya, tetap fokus. Kemudian tarik nafas yang dalam dari hidung perlahan. Tahan, 1, 2, 3, lepaskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Tahan, tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi. Rilekskan pikiran kalian, badan kalian, hati kalian, lepaskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Rasakan aliran darahnya. Lepaskan. Tarik nafas yang dalam. Rilekskan, lepaskan. Satu lagi ya. Tarik nafas yang dalam. Tahan, 1, 2, 3. Rasakan perasaanmu sangat nyaman setelah membuka mata. Lepaskan. Buka mata kalian. Bagaimana perasaannya, Mas Mbak? Lebih rileks ya? Oke. Apalagi yang dirasakan? Fokus ya, lebih fokus, lebih rileks, dan lebih nyaman tentunya ya. Oke, mudah-mudahan dengan teknik stop ini bisa membuat kalian lebih fokus dalam pelajaran nanti. Baik, sekarang kita mulai masuk ke bab modernisasi. Sudah ada kelompoknya? Nah, Mas Mbak, hari ini seperti yang ada di dalam agenda mengajar Ibu, bahwa kita akan membahas tentang modernisasi. Silakan dibuka LKPD-nya tentang modernisasi. Baik, kalau dari kata modernisasi, kira-kira menurut kalian modernisasi secara sederhana itu apa artinya? Oke, bagus. Adanya proses pembaharuan dari tradisional ke modern. Apa lagi? Proses? Nah, proses ke arah yang lebih maju. Pernahkah kita menyadari bahwa di sekeliling kita dan saat ini kita hidup di era modernisasi? Modernisasi itu di segala bidang, Mas Mbak.
ada bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, hukum, dan sebagainya. Dan yang kita pakai saat ini juga adalah produk-produk modernisasi. Bisa jadi nanti pola pikir kita sudah pola pikir modernisasi. Bisa jadi orang-orang yang selama ini di desa itu punya sawah yang luas, kemudian punya kebun yang luas. Saat ini mereka tidak mau dan memilih untuk membangun villa atau membangun tempat tinggal atau homestay untuk tanahnya itu daripada dipakai buat sawah, ya kan? Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa di dalam modernisasi, Mas Mbak, itu ada dua dampak. Ada dua dampak. Seperti dua sisi mata uang. Selalu ada dampak positif dan selalu ada dampak negatif. Nah, kalau dampak positifnya dari modernisasi pasti mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ya, ini ada dampak positif dan dampak negatif. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan buka tautan YouTube Ibu yang sudah pernah Ibu share. Silahkan gunakan ponsel kalian dan simak. Di situ ada satu cuplikan video tentang modernisasi di bidang ekonomi. Ada yang sudah melihatnya? Ya, baik. Kita ulas kembali ya. Coba lihat di bagian video studi kasus yang Ibu bagikan. Di dalam video itu menceritakan apa, Mas Mbak? Oke, digitalisasi koperasi. Kira-kira maksudnya seperti apa, Mas Wisma? Kemajuan koperasi. Ada yang bisa menyempurnakan? Kira-kira videonya terkait apa? Ya, coba angkat tangannya, Mbak. Angkat tangannya. Iya, gimana? Oke, kemajuan koperasi menggunakan teknologi digital. Nah, dari fenomena ini, silahkan bentuk 3 kelompok. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira dampak positif dan negatif dari digitalisasi koperasi itu apa saja? Sudah ada kelompoknya? Kelompok 3. Baik, silakan masing-masing di kelompok tersebut mendiskusikan tentang digitalisasi koperasi. Ya, itu di situ ada instruksinya. Kalau tidak salah ada 3. Silakan ditulis di selembar kertas dan nanti kita akan presentasikan. Gitu ya, Mas Bay ya? Oke, silakan. Iya, sikap kita seperti itu. Sudah ya? Oke, Mas Mbak, gimana, sudah selesai diskusinya? Oke, baik. Karena sudah selesai, Ibu minta tolong untuk masing-masing tim ahli dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok lain. Dari kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 yang mau maju? Oke, silakan Mbak Sama. Kelompok 2. Ya, Mbak Farah, silakan. Kelompok 3, Mas Wisnu. Baik, masing-masing untuk saling bertukar masuk ke kelompok temannya, gitu ya. Bisa dimulai dari sekarang.
Iya. Mohon nanti teman-teman di kelompok kecil untuk menanggapi atau bertanya apabila ada yang tidak jelas ya. Ya, silakan dimulai. Fokus ke lingkaran masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok perwakilan pekerja saya asisten sederhana dan Jadi apa sih modernisasi? di sini kami akan menjelaskan tentang materi modernisasi koperasi. Terkait materi tersebut ada beberapa aspek, yaitu perubahan ke arah yang lebih untuk maju perubahan dan ekonomi. arah yang lebih Pertama itu baik. adalah Dan dampak negatifnya. modernisasi ini merupakan perubahan yang direncanakan. Dampak negatifnya itu yang pertama adalah akses yang terbuka. Nah, yang terbuka ini dapat dijadikan sebagai sumber kejahatan, yaitu penyalahgunaan kayak identitas, KTP, dan KTP orang lain itu bisa dijadikan jaminan. Contohnya kayak pinjol itu bukan KTP kita tapi orang lain, itu jadi kejahatan. Nah, yang kedua adalah ketergantungan teknologi. Modernisasi kita tergantung sama teknologi. Tapi ini juga ada kelemahan seperti faktor seperti server yang down itu tidak bisa diakses dengan kerusakan sistem dan gangguan teknis, yaitu server down. Ini dapat menghentikan operasi ke operasi. Yang kedua adalah dampak positif. Dampak positif ini adalah memudahkan dalam meminjam uang. Yang dulunya kan koperasi yang konvensional, kita harus pergi ke koperasi. Nah, sekarang dengan modernisasi ini kita bisa lewat digital, lewat tentu saja bisa meminjam uang. Ya, benar. Selain itu juga ada efisiensi dalam transportasi. Kita tidak perlu jauh-jauh ke koperasi lagi. Nah, yang selanjutnya adalah layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sikap kita menghadapi modernisasi koperasi ini adalah sikap kita harus bisa menyesuaikan zaman. Kita tetap lama-lama kita akan berubah menjadi yang lebih baik, lebih maju. Kita juga harus berhati-hati seperti yang tadi, soalnya ini bisa menjadi kejahatan, menyalahgunakan identitas orang lain, ini kejahatan. Terus perubahan yang terjadi, tetapi juga tetap harus terbuka terhadap inovasi dan peluang yang didapatkan dalam modernisasi. Sekian, terima kasih. Sebelum itu apa ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Mas Agus? Sebagai seorang muslim dan ibu dari semua orang. Tapi semakin di sini semakin Ke Bang semua? terbuka. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada berapa kelompok yang belum di satu? Oke, silakan. Move lagi dari sini ke sini, nanti sini ke sana. Mas Wisnu ke sini. Oke, silakan. Nanti yang mau tanya bisa tanya ke tim ahlinya ya, atau mau menambahkan jawaban gitu. Jadi supaya diskusinya lebih meriah. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi
dan sekali tentang modernisasi lokasi. Dalam modernisasi lokasi, tugas ada perubahan ekonomi, pertama adalah dampak negatif, yaitu akses yang juga dijadikan sebagai sumber kejahatan. Karena modernisasi ini akses kita gampang digunakan. Contohnya saja KTP. Dengan KTP kita bisa melakukan pinjol ataupun melakukan pinjol ke koperasi. Nah, tapi ini bisa menggunakan KTP orang lain. Nah, inilah bahayanya. Kedua adalah teknologi. Karena teknologi ini ada beberapa kelemahan, terutama kerusakan sistem dan gangguan teknis yang dapat menyebabkan operasi tidak berjalan dengan baik. Mbak, tadi sudah itu ya. Baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tos untuk teman-teman kita. Baik, bagus sekali tadi ya presentasi dari teman-teman kita. Kira-kira, Mas Mbak, antara dijelaskan Ibu dengan dijelaskan teman kalian, lebih mudah memahami dijelaskan siapa? Teman. Oke, lebih mudah dijelaskan oleh teman. Nah, inilah fungsinya kerja kelompok ya. Jadi saling memberikan informasi, saling sharing tentang ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Baik, untuk kegiatan berikutnya silakan kembali ke meja masing-masing. Sudah ya? Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira kita bisa mengambil sebuah pembelajaran apa saja? Kita bisa mengambil hikmah apa saja? Oke, modernisasi lebih mudah. Lalu apa lagi? Tetap hati-hati. Hati-hati. Lebih mudah. Lebih simpel ya? Oke. Lebih hati-hati. Lalu apa lagi? Lebih efisien. Inilah Mas Mbak. Jadi sekian banyak dampak positif dan dampak negatif yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Bahwasanya sebagai seorang insan cendekia, seharusnya kita bisa memilih dan memilah. Kira-kira dampak apa, pengaruh apa, dan faktor apa yang bisa untuk kita ikuti. Kalau yang baik, kita harus bisa. Nah, mungkin kita bisa terinspirasi, kita bisa melaksanakannya, ya kan? Tapi kalau yang buruk, nah kita supaya bisa menjaga diri kita, karena berkaitan dengan globalisasi dan juga westernisasi. Jadi globalisasi itu dan westernisasi awal mulanya dari sini, Mas, dari modernisasi. Di mana semua sudah canggih, kemudian kita berpikir global, tidak ada batas antar dunia, antar benua, dan akhirnya pengaruh itu akan mudah masuk. Ya, pengaruh itu akan mudah masuk. Hanya ada satu yang bisa menjadi filternya. Apa? Pancasila. Pancasila, Mas. Sehingga kita sebagai seorang pelajar boleh kita ngefans sama artis Korea, boleh kita ngefans sama orang-orang yang cosplay pakai baju Jepang-Jepang itu. Kita boleh nyanyi-nyanyi ala-ala BTS, gak apa-apa. Tetapi satu, Indonesia tetap di hati kita. Dan kita harus bisa memfilternya sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Begitu ya? Oke. Dari semua rangkaian pembelajaran tadi, silakan kalian bisa mengerjakan evaluasi di Google Form yang sudah Ibu bagikan juga link. Silakan, boleh dikerjakan 5 menit saja karena hanya beberapa soal. Ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sejauh pemahaman mereka? Nah, ternyata kemarin karena waktunya kurang, akhirnya untuk kuis tidak sampai. Nah, mungkin kedepannya nanti bisa di manajemen lagi waktunya dan konten dalam pembelajaran tersebut. Tadi kan Ibu sempat sudah optimal ya, meskipun masih ada kekurangan. Iya. Tadi sejauh mana Ibu mengatakan sudah optimal itu seperti contohnya bagaimana? Ya, baik Bu, kemarin ketika saya mengajar ternyata anak-anak itu sangat antusias karena modelnya itu kan diskusi tim ahli Bu. Ya. Jadi masing-masing kelompok itu mereka dibentuk tim ahli, mereka masuk ke dalam kelompok kecil itu, kemudian menjelaskan begini loh teman-teman, digitalisasi koperasi begini, lalu yang harus kita lakukan, yang tidak harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, kemarin optimalnya itu karena hampir dari seluruh tim ahli itu bisa menguasai materi dengan baik Bu. Terus kemudian yang kedua, siswa juga bisa mengidentifikasi dampak-dampaknya. Terus banyak dari mereka saling bertanya Bu, oh ternyata kita adalah bagian modernisasi ya Bu, namun jangan sampai kita itu dimodernkan gitu. Kita harus tetap punya sesuatu yang menjadi ciri khas kita begitu. Baik, sudah sangat baik sekali, sudah bagus sekali apa yang dilakukan Bu Kamalida. Mungkin dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan sudah optimal, tetapi kan kita juga menemukan ada kekurangan, kendala yang masih kita belum maksimal lah kita melakukan pembelajaran dalam kelas tersebut. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala tersebut apa? Ya, baik Ibu. Menurut saya kendala ketika saya melakukan proses pembelajaran kemarin yang pertama adalah waktu. Nah, untuk menjelaskan pada siswa tentang modernisasi itu kan butuh waktu yang lama karena kita butuh kontekstualisasi dalam pembelajaran, kemudian kita butuh mengaitkan, kita butuh merapat dan sebagainya, dan itu kemarin nggak sampai karena kebetulan hari Jumat terus habis upacara waktunya dipotong, akhirnya ya mau bagaimana lagi Bu. Terus kemudian kekurangan yang lain itu
ternyata anak-anak itu kemarin habis olahraga, Bu. Oh, Nah, gitu. iya, jadi ketika habis olahraga, kemudian mereka masih belum fokus nih, Ya. mereka capek, lapar gitu kan. Akhirnya kemarin saya mengantisipasi, ya sudah nanti kita istirahatnya lebih awal saja, sudah dipotong, waktunya kurang, istirahat awal, kan sangat tidak optimal ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, itu kendalanya. Kemudian kendala yang ketiga adalah ada beberapa siswa yang kemarin itu mereka kurang antusias, kurang fokus. Nah, setelah saya tanya, karena mereka kurang tidur, semalam itu ada tugas matematika, kemudian ada juga tugas proyek mata pelajaran lain, sehingga ya nanti mungkin kedepannya saya akan menggunakan model pembelajaran yang lain, kemudian metode yang lain, serta mengoptimalkan antusias siswa di kelas supaya tidak hanya pembelajarannya saja yang dinanti, tapi juga kebermanfaatan dalam pelajaran itu yang sangat mereka nantikan begitu, Bu. Bagus sekali Bu Kamalida. Tadi Ibu menyebutkan karena ada kendala yaitu pertama waktu ya. Iya, Karena betul. kebetulan pada hari kan upacara. Iya, betul. Itu terus sehingga waktu jam pembelajaran Bu Kamalida kurang. Yang kedua karena kesiapan siswa tersendiri. Iya, Karena betul. habis olahraga mungkin masih capek, konsentrasinya kurang. Iya. Itu tadi, dan mungkin Ibu tadi akan mengembangkan beberapa metode biar lebih menarik ke siswa. Iya, betul sekali, Bu. Mungkin mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Apakah mungkin karena kondisi siswa atau mungkin dari faktor dari Ibu sendiri atau dan nanti rencana kedepannya mau bagaimana kalau belum tahu? Yang sudah Ibu sebutkan tadi sebenarnya sudah ada, tetapi untuk kedepannya tuh rencananya langkah-langkahnya bagaimana? Ya, baik, Bu. Kalau ditanya mengapa bisa terjadi, maka jawabannya tidak semua rencana bisa berjalan sesuai yang betul, direncanakan ya, betul Bu. sekali. Karena pasti ada hambatan-hambatannya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana nanti saya menjalin komunikasi yang baik dengan siswa supaya siswa lebih siap ketika mau pembelajaran saya. Kemudian saya akan menjalin koordinasi yang baik supaya waktu yang sudah di manajemen sedemikian rupa itu pas untuk pembelajaran. Lalu untuk kedepannya rencananya mungkin akan saya gunakan waktu yang kan ada 2 hari, Bu, pembelajaran kebetulan Rabu dan Jumat. Nah, kemarin kan kita supervisi Jumat tuh. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki di pertemuan di hari Rabu yang tidak ada potongan upacara, kemudian tidak ada apa tadi? Setelah upacara olahraga seperti itu, Bu. Dan kedepannya akan dioptimalkan kembali cara mengajarnya dengan menggunakan media-media yang mendukung gitu, Bu. Ya. Tadi sudah saya mendengar tadi kan akan komunikasi, menjalin komunikasi, koordinasi dengan anak, dan nanti kedepannya Ibu akan menambah materi atau mengulang materi di hari berikutnya, di hari Rabu tersebut ya, Bu. Dan mungkin tadi rencana ke depan Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang lainnya. Betul. Itu sangat luar biasa. Mungkin semoga itu dapat terwujud. Amin. Dan mungkin nanti bisa juga koordinasi atau mungkin bisa minta bantuan ke teman sejawat maba sosiologi juga, mungkin ada masukan. Di sini kan juga ada MGMW sekolah ya, Bu. Betul sekali, Bu. Itu mungkin bisa dibicarakan di situ untuk memberi masukan-masukan. Iya, betul. Apakah sering dilakukan hal tersebut? Untuk koordinasi dengan teman-teman MGMP Sosiologi itu kita lakukan secara insidental, Bu. Jadi ketika ada event tertentu, ketika ada sesuatu yang kita butuh komunikasi dan koordinasi, maka kita lakukan. Karena mengingat padatnya jadwal rekan-rekan saya, jadi saya menyesuaikan beliau-beliau gitu, Bu. Namun sesungguhnya hal ini bisa dikomunikasikan dengan lebih sederhana, misalnya ketika kita bertemu di kantin, ketika bertemu di tempat parkir dan sebagainya. Yang penting ada komunikasi begitu. Jadi komunikasi tidak hanya kepada siswa tetapi kepada rekan sejawat sangat penting juga ya, Bu. Betul sekali, Bu. Karena saya merasa di sini saya tidak bisa sampaikan tadi ya, apakah sudah berhasil dilakukan saat pembelajaran di kelas atau masih mungkin sebagian belum dan lain sebagainya? Ya. Baik, terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, Bu, kemarin ketika saya mengajar area pengembangan ini sudah optimal, namun perlu ditingkatkan karena keterbatasan waktu. Jadi kemarin itu kendala kami ada pada
waktu tes untuk siswa. Biasanya setelah pembelajaran itu kan kami bermain kuis gitu dan sebagainya untuk mengukur bagaimana sejauh pemahaman mereka. Nah ternyata kemarin karena waktunya kurang, akhirnya untuk kuis tidak sampai. Nah, mungkin kedepannya nanti bisa di manajemen lagi waktunya dan konten dalam pembelajaran tersebut. Tadi kan Ibu sempat sudah optimal ya, meskipun masih ada kekurangan. Iya. Tadi sejauh mana Ibu mengatakan sudah optimal itu seperti contohnya bagaimana? Ya, baik Bu, kemarin ketika saya mengajak ternyata anak-anak itu sangat antusias karena modelnya itu kan diskusi tim ahli Bu. Ya. Jadi masing-masing kelompok itu mereka dibentuk tim ahli, mereka masuk ke dalam kelompok kecil itu, kemudian menjelaskan begini loh teman-teman, digitalisasi koperasi begini, lalu yang harus kita lakukan, yang tidak harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, kemarin optimalnya itu karena hampir dari seluruh tim ahli itu bisa menguasai materi dengan baik Bu. Terus kemudian yang kedua, siswa juga bisa mengidentifikasi dampak-dampaknya. Terus banyak dari mereka saling bertanya Bu, oh ternyata kita adalah bagian modernisasi ya Bu, namun jangan sampai kita itu dimodernkan gitu. Kita harus tetap punya sesuatu yang menjadi ciri khas kita begitu. Baik, sudah sangat baik sekali, sudah bagus sekali apa yang dilakukan Bu Kamalida. Mungkin dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan sudah optimal, tetapi kan kita juga menemukan ada kekurangan, kendala yang masih kita belum maksimal lah kita melakukan pembelajaran dalam kelas tersebut. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala tersebut apa? Ya, baik Ibu. Menurut saya kendala ketika saya melakukan proses pembelajaran kemarin yang pertama adalah waktu. Nah, untuk menjelaskan pada siswa tentang modernisasi itu kan butuh waktu yang lama karena kita butuh kontekstualisasi dalam pembelajaran, kemudian kita butuh mengaitkan, kita butuh merapi dan sebagainya, dan itu kemarin nggak sampai karena kebetulan hari Jumat terus habis upacara waktunya dipotong, akhirnya ya mau bagaimana lagi Bu. Terus kemudian kekurangan yang lain itu ternyata anak-anak itu kemarin habis olahraga Bu. Gitu. Iya, jadi ketika habis olahraga kemudian mereka masih belum fokus nih, mereka capek, lapar gitu kan. Akhirnya kemarin saya mengantisipasi, ya sudah nanti kita istirahatnya lebih awal saja, sudah dipotong, waktunya kurang, istirahat awal, kan sangat tidak optimal ya Bu. Iya, betul sekali. Nah itu kendalanya. Kemudian kendala yang ketiga adalah ada beberapa siswa yang kemarin itu mereka kurang antusias, kurang fokus. Nah setelah saya tanya, karena mereka kurang tidur, semalam itu ada tugas matematika, kemudian ada juga tugas proyek mata pelajaran lain, sehingga ya nanti mungkin kedepannya saya akan menggunakan model pembelajaran yang lain, kemudian metode yang lain, serta mengoptimalkan antusias siswa di kelas supaya tidak hanya pembelajarannya saja yang dinanti, tapi juga kebermanfaatan dalam pelajaran itu yang sangat mereka nantikan begitu Bu. Bagus sekali Bu Kamalida. Tadi Ibu menyebutkan karena ada kendala yaitu pertama waktu ya. Iya, Karena betul. kebetulan pada hari kan upacara. Iya betul. Itu terus sehingga waktu jam pembelajaran Bu Kamalida kurang. Yang kedua karena kesiapan siswa tersendiri. Iya, Karena betul. habis olahraga mungkin masih capek, konsentrasinya kurang. Iya. Itu tadi, dan mungkin Ibu tadi akan mengembangkan beberapa metode biar lebih menarik ke siswa. Iya betul sekali Bu. Mungkin mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Apakah mungkin selain karena kondisi siswa atau mungkin dari faktor dari Ibu sendiri atau dan nanti rencana kedepannya mau bagaimana? Kalau belum tahu, yang sudah Ibu sebutkan tadi sebenarnya sudah ada, tetapi untuk kedepannya tuh rencananya langkah-langkahnya bagaimana? Ya baik Bu, kalau ditanya mengapa bisa terjadi, maka jawabannya tidak semua rencana bisa berjalan sesuai yang direncanakan ya Bu. Karena pasti ada hambatan-hambatannya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana nanti saya menjalin komunikasi yang baik dengan siswa supaya siswa lebih siap ketika mau pembelajaran saya. Kemudian saya akan menjalin
koordinasi yang baik supaya waktu yang sudah di manajemen sedemikian rupa itu pas untuk pembelajaran. Lalu untuk kedepannya rencananya mungkin akan saya gunakan waktu yang kan ada 2 hari Bu pembelajaran kebetulan Rabu dan Jumat. Nah kemarin kan kita supervisi Jumat tuh. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki di pertemuan di hari Rabu yang tidak ada potongan upacara, kemudian tidak ada apa tadi setelah upacara olahraga seperti itu Bu, dan kedepannya akan dioptimalkan kembali cara mengajarnya dengan menggunakan media-media yang mendukung gitu Bu. Ya. Tadi sudah saya mendengar tadi kan ada akan komunikasi, menjalin komunikasi, koordinasi dengan anak, dan nanti kedepannya Ibu akan menambah materi atau mengulang materi di hari berikutnya, di hari Rabu tersebut ya Bu. Dan mungkin tadi rencana ke depan Ibu akan menggunakan metode model pembelajaran yang lainnya. Betul. Itu sangat luar biasa. Mungkin semoga itu dapat terwujud. Amin. Dan mungkin nanti bisa juga koordinasi atau mungkin bisa minta bantuan ke teman sejawat ke sosiologi juga, mungkin ada masukan. Di sini kan juga ada MGMW sekolah ya Bu. Betul sekali Bu. Itu mungkin bisa dibicarakan di situ untuk memberi masukan-masukan. Betul. Apakah sering dilakukan hal tersebut? Untuk koordinasi dengan teman-teman MGMP Sosiologi itu kita lakukan secara insidental Bu. Jadi ketika ada event tertentu, ketika di situ untuk memberi masukan-masukan. Betul. Apakah sering dilakukan hal tersebut? Untuk koordinasi dengan teman-teman MGMP Sosiologi itu kita lakukan secara insidental Bu. Jadi ketika ada event tertentu, ketika ada sesuatu yang kita butuh komunikasi dan koordinasi, maka kita lakukan. Karena mengingat padatnya jadwal rekan-rekan saya, jadi saya menyesuaikan beliau-beliau gitu Bu. Namun sesungguhnya hal ini bisa dikomunikasikan dengan lebih sederhana, misalnya ketika kita bertemu di kantin, ketika bertemu di tempat parkir dan sebagainya. Yang penting ada komunikasi begitu. Jadi komunikasi tidak hanya kepada siswa tetapi kepada rekan sejawat sangat penting juga ya Bu. Betul sekali Bu, karena saya merasa di sini saya tidak bisa sendiri Bu. Saya butuh bantuan orang lain, butuh teman-teman saya, kemudian saya butuh support karena memang saya juga tergolong baru ya Bu mengajar sosiologi, yang jelas butuh arahan dari para senior saya supaya gini loh pembelajarannya, gini loh karakter siswanya seperti ini, maka kita harus menyesuaikan begini, begitu. Terkait dengan kendala-kendala, kemudian saran perbaikan ke depan, beliau-beliau juga banyak mengarahkan ke saya, sehingga ketika di kelas, wah siap nih udah dapat ilmu dari senior begitu. Sangat luar biasa pada hari ini Bu Kamalida. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi mungkin dapat terrealisasi ke depannya. Amin. Dan mungkin dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan mungkin pembelajaran Bu Kamalida sudah bagus, tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki tadi dari rencana-rencana Bu Kamalida ke depannya untuk pengembangan yang lebih baik lagi. Semoga terrealisasi dan saya ingin mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Kamalida. Bagaimana rancangan-rancangan, rencana-rencana yang Ibu Kamalida kembangkan, metode yang akan digunakan lebih baik lagi. Semoga nanti terrealisasi. Kira-kira kapan nih kita bisa? Mungkin minggu depan ya Bu, setelah P5, karena kebetulan minggu ini kan full P5, kelas 10, kelas 11. Jadi untuk kelas 12 luring. Kan kebetulan sekolah kita juga menerapkan 2 mode pembelajaran ya Bu, luring dan daring, sehingga kemungkinan di kelas 12 itu akan daring minggu depan. Nah, hari Rabu nanti mungkin kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Semoga terrealisasi ya Bu ya. Dan mungkin nanti anak-anak lebih memahami dan bahkan bisa praktek langsung. Kan dari aspek pengetahuan dan akan berkembang ke aspek keterampilan. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Kamalida, semoga terrealisasi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Hoir sebagai pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya lihat tadi observasinya sudah baik, supervisi dengan teknik coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik, dan sesuai dengan teknik dan praktik-praktik coachingnya terlihat coach dan coachee ada chemistry ya.
Terlihat juga koci di sini dalam hal di sini kan Purina. Coachnya sangat sesuai dengan alur tidaknya dan coachnya juga terlihat sangat nyaman begitu. Jadi sudah sesuai dengan coachingnya sudah sangat bagus menurut saya. Begitu Purina. Baik Ibu Khoir, terima kasih banyak atas umpan balik dan masukan tanggapan terkait kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan, kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang terdiri dari kegiatan dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi di kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Khoir, Bu Kamalida, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.